Good evening, everyone. My name is Rizky Milka Zahra. Today, I will present my paper for the journalistic reading with the topic soft news. In this presentation, I will explain the definition of soft news, its characteristic, how it is structured, as well as the benefit and challenges of reading it. Let's begin the presentation. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan utama, saya akan membacakan latar belakang dari makalah ini terlebih dahulu. Di era modern ini, perkembangan teknologi dan media digital telah mengubah dunia jurnalistik. Salah satu bentuk berita yang semakin populer adalah soft news, yaitu berita yang berfokus pada hiburan, gaya hidup, dan kisah kemanusiaan. Soft news memberikan informasi yang ringan dan emosional sebagai penyeimbang dari berita keras yang serius. Berita ini lebih disukai oleh kalangan pemuda karena soft news ini lebih mudah dipahami dan menghibur. Meski sering dianggap remeh, soft news berperan penting dalam meningkatkan literasi, pemahaman budaya, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan praktisi media untuk memahami karakteristik dan struktur dari soft news. Okay, next, problem formulation. This paper aims to answer the following question. 1. What is the definition of soft news in the context of journalism? 2. What are the specific characteristics that differentiate soft news from hard news? 3. How is soft news organized and present in modern media? 4. What are the advantages and disadvantage of reading soft news for students and readers in general. Oke, kita masuk ke pembahasan. Definition of soft news. Soft news is a type of journalistic writing that emphasizes human interest stories, emotional, appeal, lifestyle, coverage, and entertainment over strict factual reporting. Unlike hard news, which focus on urgent, impactful events such as political decisions, natural disasters, or wars, soft news is more flexible in its time-relevant and narrative approach. Soft news adalah jenis tulisan jurnalistik yang menekankan pada cerita-cerita kehidupan manusia, daya tarik emosional, liputan gaya hidup, dan hiburan dibandingkan pelaporan fakta secara ketat. Berbeda dengan hard news yang fokus pada peristiwa penting dan mendesak seperti keputusan politik, bencana alam, atau perang. Soft news lebih fleksibel dalam hal waktu dan pendekatan naratif. Menurut Harkat and O'Neill pada tahun 2001, soft news mencakup topik-topik yang lebih subjektif seperti pengalaman pribadi, seni selebriti, dan budaya populer. Dan jenis berita ini sering ditemukan dalam rubrik gaya hidup, edisi akhir pekan, atau portal hiburan. Soft news juga berperan dalam membangun kesadaran sosial, mempromosikan nilai-nilai positif, dan bahkan menciptakan panutan publik melalui berita fitur. Oke, selanjutnya, karakteristik of soft news. Berikut adalah ciri-ciri utama yang mendefinisikan soft news. Narrative driven, emotionally engaging, not urgent, includes opinions or interpretations, visual rich, use informal of creative language. Yang pertama itu, soft news itu berbasis narasi. Artikel soft news sering ditulis dalam format penceritaan,
menampilkan tokoh, konflik, dan menyelesaikan emosional. Yang kedua, soft news itu menyentuh emosi. Tujuannya adalah membuat pembaca merasa terhubung, terhibur, atau tersentuh oleh cerita tersebut. Yang ketiga, non-urgent atau tidak mendesak. Soft news tidak sensitif waktu dan bisa tetap relevan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, mengandung opini atau interpretasi. Jurnalis dapat memasukkan analisis atau komentar untuk memberikan sentuhan pribadi. Yang kelima, visual yang menarik. Sering disertai foto, infografis, atau video untuk memperkaya pengalaman pembaca. Yang terakhir, soft news itu bahasanya informal atau kreatif. Judul dan lead sering dibuat menarik dan bersifat bermain kata untuk menarik perhatian pembaca tersebut. Oke, lanjut. Struktur dan penyajian soft news. Struktur soft news umumnya lebih santai dibandingkan dengan hard news. Alih-alih menggunakan piramida terbalik dari informasi ke paling penting ke tidak penting, soft news mengikuti struktur yang lebih fleksibel dan deskriptif, yang seringkali meliputi yang pertama, lead yang menarik. Dimulai dengan pengait emosional atau menarik untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, detail latar belakang, menjelaskan konteks atau informasi pendukung untuk membangun cerita. Selanjutnya, main body atau isi utama, mengembangkan narasi dengan kutipan, anekdot, dan pengamatan. Yang keempat, human perspective, sudut pandang manusia, menyertakan suara orang-orang yang terlibat seperti wawancara atau kisah pribadi. Dan yang terakhir, self conclusion atau kesimpulan ringan, diakhiri dengan refleksi, pesan atau pemikiran terbuka, bukan fakta keras atau pembaruan. Soft news presentation is often use design and layout techniques such as large image, bold headlines, and creative typography, especially in marginalized and online platform. Jadi penyajian soft news juga sering memanfaatkan teknik desain dan tata letak seperti gambar besar, judul tebal, dan tipografi kreatif, terutama dalam majalah dan platform daring. Oke, selanjutnya manfaat dan tantangan membaca soft news. Untuk manfaat, yang pertama, emotional relief atau pelepas stres emosional, yaitu menyediakan jeda dari berita berat dengan konten yang lebih ringan dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan empati dan pemahaman. Dengan membaca kehidupan orang lain, pembaca menjadi lebih peduli dan sadar terhadap sosial di sekitarnya. Selanjutnya, mendukung pembelajaran bahasa, yaitu soft news biasanya ditulis dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami, membantu pembelajar bahasa meningkatkan kosakata dan pemahaman. Selanjutnya, menambah pengetahuan budaya. Pembaca dapat mengenal berbagai gaya hidup, tradisi, dan sudut pandang dari berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir, membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan. Membantu pembaca tertarik pada hobi, tempat, atau isu sosial yang terbaru. Dan untuk tantangannya, yang pertama, kurangnya kredibilitas. Di beberapa soft news berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya atau mengandung opini yang bias. Jadi bisa saja orang membuat berita soft news ini dari sumber yang tidak dapat kita percaya. Untuk yang kedua, garisnya kabur antara fakta dan hiburan. Pembaca bisa saja salah memahami bahwa soft news tersebut adalah laporan fakta jika tidak berhati-hati. Selanjutnya, berkurangnya kemampuan berpikir kritis, konsumsi berita ringan secara terus-menerus tanpa refleksi bisa menyebabkan kebiasaan membaca yang pasif. Dan terakhir, kesimpulan,
Soft news adalah genre penting dalam dunia jurnalistik yang memenuhi kebutuhan emosional dan hiburan masyarakat. Jenis berita ini menyajikan informasi dengan cara yang ramah dan menarik, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memahami soft news, pembaca dapat menikmati konsumsi berita yang lebih lengkap dan seimbang antara konten serius dan konten ringan. Dan meskipun tidak seketat hard news dalam hal struktur dan urgensi, soft news tetap perlu didekati dengan kesadaran dan literasi media. Kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berita ringan secara kritis merupakan keterampilan penting, terutama di era informasi digital seperti saat sekarang ini. Saran pengembangan kemampuan pembaca soft news. Untuk menjadi pembaca soft news yang cerdas dan kritis, strategi berikut yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, beragam sumber bacaan. Jangan hanya mengandalkan satu situs atau platform saja. Jelajahi berbagai media untuk membandingkan nada dan isi tersebut. Yang kedua, amati struktur dan bahasa. Perhatikan bagaimana penulis memperkenalkan dan mengembangkan soft news yang dia buat tersebut. Selanjutnya, refleksikan dampak emosional. Mungkin Anda bisa menanyakan pada diri sendiri, mengapa cerita membuatmu merasa tertentu dan apakah itu memang niat penulis. Selanjutnya, diskusi dengan teman. Bagikan dan analisis cerita soft news yang menarik bersama teman sekelas untuk membangun keterampilan diskusi. Dan terakhir, gunakan soft news untuk belajar bahasa. Latih kemampuan dengan meringkas atau menulis ulang berita ringan dengan kata-katamu sendiri untuk memperkaya kosakata dan tata bahasa. Hmm, Oke, sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan, Najla. Sebelumnya untuk sesi tanya jawab ini, apakah ada rules-nya, moderator? Tidak ada, Najla. Oke, berarti langsung bertanya aja ya, nggak usah ketik jawaban. Iya, tapi saya minta tolong kepada yang ingin bertanya. Setelah bertanya di Zoom ini, nanti saya minta tolong tuliskan juga di grup kelas atau di kolom komentar ya. Oke, baik, silakan ada yang ingin bertanya. Oh, seru. Halo teman-teman, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Iya, silakan Najla. Jadi terkait materi yang dibahas pada malam ini, yaitu tentang soft news, saya ingin bertanya, setelah eh, materi yang disampaikan oleh moderator tadi, jadi apa sih tujuan utamanya dari soft news ini? Sekian pertanyaannya moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kiki keep dulu ya. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik teman-teman, karena waktu kita terbatas, eh, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan mengunci untuk mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Dan saya ingin jawab pertanyaan dari Najla Iranda.
Apa tujuan utama dari soft news? Tujuan utama dari soft news adalah menghibur, menginspirasi, dan menyentuh emosi pembaca. Berbeda dengan hard news yang bertujuan untuk memberikan informasi penting dan mendesak, soft news tersebut lebih terfokus kepada yang pertama, memberikan hiburan dari informasi ringan seperti gaya hidup, selebriti, budaya, dan kisah inspiratif. Yang kedua, membangun keterlibatan emosional dengan pembaca melalui cerita-cerita yang menyentuh. Dan yang ketiga, menginspirasi melalui kisah-kisah kehidupan nyata yang menggugah atau memotivasi. Dan yang terakhir, membantu pembaca rileks dari berita berat atau menegangkan seperti hard news. Jadi, soft news lebih menekankan pada apa yang ingin diketahui pembaca karena menarik atau menyenangkan, bukan pada apa yang harus mereka ketahui. Jadi, begitu Najla. Apakah jawaban saya sudah jelas, Najla? Berarti soft news itu adalah salah satu media di mana kita itu bisa untuk refreshing lah tibanya ya bagi orang yang suka membaca gitu dan juga bisa menambah wawasan. Iya, betul sekali Najla. Oke, terima kasih Kiki. Oke, Najla. Sekian presentasi saya tentang soft news. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman kita semua mengenai soft news, baik dari segi pengertian, ciri-ciri, struktur, maupun manfaat dan tantangannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.